paling menarik karena gini, ini balik lagi ngomongin soal data kan banyak orang yang bercerai karena faktor ekonomi, gitu kan. Jadi biasanya faktor ekonomi yang ini kan balik lagi faktor ekonomi itu adalah general banget. Padahal sebenarnya case by case-nya tuh di lapangan pasti macam-macam. Mungkin boleh cerita nggak sih Pak salah satu case yang paling unik, paling unik terkait dengan ekonomi. Itu tuh gimana sih Pak? Kenapa akhirnya Dua ada Pak, common dan unik Pak. Biar orang juga merasa relate. Common, tapi ada yang unik. Gitu ya. Jadi saya ralat sedikit terkait dengan tingkat proses perceraian. Itu bukan dari ekonomi, yang tertinggi dari pertikaian atau cekcok yang terus menerus. Itu nomor satu. Itu nomor satu. Tuh udah jadi nomor satu sayang. Oke. Cekcok aja. Oke. Nanti kita bikin ya Pak ya kelas-kelas cara conflict berantem. resolution. Itu perlu. Conflict resolution. Konflik itu yang harus diselesaikan. Gitu. Itu yang ternyata yang paling banyak gitu. Karena syarat untuk bercerai pun harus keluar rumah 6 bulan gitu kan. Tapi tidak harus 6 bulan, ketika memang dapat perlakuan kekerasan itu bisa nggak harus 6 bulan gitu ya. Lalu yang terkait dengan tadi pertanyaan coach yang bagaimana tadi apa coach? Case faktor ekonomi. Case faktor ekonomi itu saya ada beberapa contoh ini terkait dengan ekonomi, karena memang faktor ekonomi itu penunjang. Jadi penunjang orang itu cepat cerai. Jadi sehingga gini, dari awal harus ada komitmen. Terus ada komitmen ya, yang memang saya tegaskan di sini. Ketika kita menikah, kita tahu suami gajinya berapa, istri bekerja atau enggak gajinya berapa, gitu. Kita harus bisa paham. Oh, sebagai istri saya terima suami saya dengan penghasilan kecil, lebih kecil dari saya, misalnya si istri bekerja ya, lebih kecil dari saya, tapi kok dia punya semangat, dia mau bekerja keras, walaupun gaji kecil, saya mau deh terima apa adanya. Terus dari pihak orang tua biasa ngompor-ngomporin, nanti itu gimana? Kamu mau dikasih makan apa? Enggak Pak, Bu, saya bismillah, saya yakin dengan pilihan saya dia akan membawa kita ke langkah kebahagiaan di masa depan. Gitu kan, jadi saling meyakinkan. Ketika proses pernikahan terjadi, ternyata memang suami kok penghasilan yang lebih rendah. Nah, istri bisa menerima dari awal. Oh, enggak apa-apa, yuk saya support, saya ikut bekerja. Kita kerja bareng ya, kita kerja bareng nggak apa-apa, kita kumpulkan bareng-bareng, pendapatan kita kan jadi besar gitu. Jadi tidak saling egois, stigma pandangan suami gajinya harus tinggi dari istri. Nah itu yang kita mulai ubah lah. Karena kita dinamika kehidupan itu memang sangat luar biasa ya. Kadang istri gaji kecil, kadang istri nggak punya gaji tapi suami gajinya besar. Suami juga bisa menghargai istri dengan tidak bekerja. Sama-sama kita relate di situ gitu. Nah itulah makanya perlunya komunikasi sama orang tua juga. Orang tua kita terkait dengan bagaimana pendapatan dari si suami atau istri tersebut gitu. Ya. Ngomong-ngomong gaji cowok lebih kecil, kayak Bapak punya cerita yang sama saya ya Pak ya. Boleh share sedikit gak? Jadi sebagai konteks kemarin kita bikin konten dan memang realitanya aku bercerita lah bahwa waktu aku pacaran sama Anes, gajiku saat itu di bawahnya Anes. Walaupun sudah berkembang, kata orang kayak gaji segitu mah nggak miskin, tapi gue dari minus coy. Tapi ya udahlah, terserah loh gitu ya. Tapi POV-nya poinnya bukan itu. Di saat walaupun aku gajiku lebih kecil, tapi kita udah berkomitmen, aku juga ceritain backgroundku dari minus nyampe titik sini gitu. Dan dia appreciate itu bahwa oke, lu punya self control dan ya perkembangan lu dari let's say gini, dia di angka 3. Aku di angka 2 gitu kan. Tapi mungkin dia mulai dari angka 1 karena alhamdulillah keluarganya privilege lah. Aku dari minus 3. Nah, dia ngelihat aku progresnya lebih banyak lah, apa gitu.
alhamdulillah dia ngeliat itu kan gitu. Dan akhirnya ya udah setelah kita saling support satu sama lain, akhirnya ya udah berkali-kali lipat lah anggapannya gajiku. Terus kita udah akhirnya bikin perusahaan sendiri dan segala macam. Banyak yang terinspirasi. Aku nggak mau orang ngelihat ini jadi ekstrim. Aku doang, enggak. Ini bapak nih punya law firm pun seperti itu. Boleh cerita gak Pak? Waduh, ini jadi cerita masa lalu nih. Biar jadi inspirasi, Pak. Oke. Saya kebetulan menikah dengan istri saya ini. Istri saya punya tiga bersaudara. Yang lebih menariknya, kakak istri saya itu sudah punya suami yang levelnya tinggi, sudah menjadi CEO lah. Oke, jauh gitu loh. Ketika itu saya masuk, saya dikenalkan dengan membawa kartu pekerja saya yang masih kontrak. Gitu, masih kontrak. Saya diundang di salah satu hotel. Jadi undangnya pun juga hotel gitu. Saya pun juga jiper gitu loh. Waduh, ini saya masih seperti ini. Cuman dari keluarga yang mereka kakaknya sudah memiliki pasangan yang ini ya, sudah mapan, sedangkan saya apa gitu. Itu menarik. Teman kata istri saya, ya udah nggak apa-apa, Bismillah, niat kamu seperti apa terhadap saya. Nah itulah istri saya itu seperti itu. Ya udah, saya akan maju, saya ketemu orang tua kamu. Jadi saya langsung ketemu orang tua, baru saya melanjutkan prosesi itu. Biar ketaker. Berapa Pak waktu itu gajinya Pak? Saya gaji awal 1,7. 1,7. Berani ngelamar anak orang. Yes, 1.700.000. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 2010. 2010. UMR lah. UMR itu di bawah UMR. Itu di bawah UMR. Kalau boleh tahu ibu waktu itu berapa Pak? Kalau istri saya itu sekitar 5,5. Di perusahaan asing. Di perbankan asing. Itu jauh sekali ya. Iya. Jauh sekali, sehingga fasilitas-fasilitas ibu itu mengcover fasilitas saya gitu. Jadi kayak misalnya kesehatan, kalau apa jadi ngambilnya dari ibu ketika itu. Yes, gitu ya. Ketika itu saya maju, akhirnya melihat kondisi saya yang serius, dengan apa adanya saya bawa dan saya ceritakan, akhirnya disetujuin. Alhamdulillah. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi memang itu gambaran untuk rekan-rekan yang takut mau menikah karena memang gajinya belum besar. Nah itu jangan takut. Nanti ada kok rezeki di depan, itu akan datang kepada kita.